Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah memperkenankan kita untuk berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 22 April 2024. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita meneduhkan hati kita di dalam sabda kebenaran firman. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, sumber pengharapan dan sumber kasih sayang. Kami datang mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, atas perlindungan, atas kesetiaan Tuhan yang sudah boleh memelihara dan menjaga kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami boleh dilayakkan kembali untuk menikmati hari baru, hari yang Tuhan jadikan bagi kami semua. Sebab itu ya Bapa, menjalani hari ini kami hendak melandaskan kehidupan kami di dalam sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Oleh sebab itu kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih lagi dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami semua ya Bapa, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa setia memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa secara sadar atau tidak, kita kadangkala lebih senang atau bahkan kita lebih sering untuk membicarakan tentang sifat Allah yang adalah kasih, ketimbang membicarakan sifat Allah yang juga kita kenal, Ia sebagai Allah yang cemburu. Barangkali salah satu alasan adalah karena kadangkala sifat cemburu sering diidentifikasikan sebagai sifat yang jelek atau bahkan tidak baik. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab firman Tuhan tidak hanya mengajarkan kita atau memperkenalkan kita tentang sifat Allah yang kasih, tetapi Alkitab atau firman Allah juga mengajarkan dan memperkenalkan kita salah satu sifat Allah yang juga Ia dikenal sebagai Allah yang cemburu. Saudara-saudara, kata cemburu sebenarnya mempunyai pengertian yang positif. Sebab cemburu itu berbeda dengan iri hati. Kalau cemburu itu adalah sebuah keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang memang adalah milik kita. Sedangkan iri hati, yaitu kita menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain karena kita tidak memilikinya. Dari pengertian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa memahami bahwa Allah yang cemburu adalah Allah yang berkeinginan untuk mempertahankan apa yang memang adalah miliknya. Saudara-saudara, demikianlah juga dalam perikop bacaan kita. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian Alkitab memperkenalkan kepada kita salah satu sifat Allah, yaitu sifat Allah yang cemburu. Pertanyaannya, apakah Allah begitu butuh perhatian kita sehingga Ia tidak rela jika umatnya mengurusi Allah lain? Dan jika tidak demikian, Ia akan protes
marah dan kemudian membuat umatnya menjadi susah. Apakah demikian? Jika kita memperhatikan dalam perikop bacaan kita pada pagi hari ini, ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir dan memperlihatkan kepada bangsa itu segala kuasa, segala bentuk pemeliharaan, bahkan kasih setianya kepada bangsa itu, maka Allah memiliki rencana besar dan juga Allah memiliki tujuan dalam kehidupan bangsa Israel. Allah hendak memakai mereka menjadi panutan dan juga menjadi teladan umat yang kudus, agar dari kehidupan mereka, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar menjadi tahu dan mengenal Allah melalui kehidupan bangsa Israel. Serta melalui bangsa Israel, segala bangsa akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Saudara-saudara, supaya bangsa Israel dapat menjadi teladan atau menjadi berkat, maka hati mereka harus tetap terpaut kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah mereka membiarkan hati mereka terpaut pada ilah lain. Mereka tidak lagi dapat menjadi cerminan teladan bagi bangsa lain. Mereka merusak kehormatan Tuhan karena menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang tidak sebanding dengannya, di mana mereka terlibat dalam penyembahan Allah lain, Allah buatan tangan manusia, termasuk patung anak lembu emas yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Hal inilah yang tidak Allah kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Allah yang kita kenal memang adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang senantiasa menerima setiap kita dengan segala dosa, dengan segala kesalahan yang kita lakukan. Ia terus membukakan bagi kita pintu pengampunan, anugerah keselamatan, jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang cemburu. Allah yang tidak ingin melihat umat yang dikasihinya merusak relasi setiap kita dengan Allah dengan berpaling dengan Allah-Allah yang lain. Allah buatan tangan manusia. Bapak Ibu, kalau kita mengecek kembali dalam perjalanan kehidupan kita di masa kini, maka kita mendapati kadangkala ilah-ilah atau Allah lain tidak selalu berbentuk patung seperti yang terjadi pada zaman bangsa Israel. Allah-Allah lain dalam kehidupan modern zaman kini bisa saja berupa uang, kehebatan, bahkan jabatan, posisi, atau bahkan ketika kita begitu mengandalkan orang lain. Segala hal yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita, maka itulah yang disebut dengan berhala. Saudara-saudara, kita mengenal Allah yang cemburu. Allah yang cemburu bukan karena Allah merasa diabaikan atau Allah membutuhkan perhatian kita, tetapi karena di dalam Allah yang cemburu, Ia sangat tahu bahwa ketika kita memfokuskan diri kita pada berhala yang ada di dalam dunia ini, maka kita sedang berjalan di dalam jalan kebinasaan. Jadi di dalam Allah yang cemburu, kita juga melihat Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mengasihi kita sehingga Ia tidak ingin kita meninggalkan Dia. Allah yang cemburu, itulah yang Dia nyatakan ketika Ia rela mati di kayu salib karena Ia tidak ingin kita binasa. Allah yang cemburu, itulah Dia yang kita sembah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita karena Ia menganggap kita adalah milik kepunyaannya. Allah yang cemburu
adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa, yang akan mendidik dan mendisiplinkan kita dengan berbagai bentuk hukuman sebagai konsekuensi dari keberdosaan kita melawan kehendak-Nya. Ia melakukan itu agar setiap kita boleh kembali kepada jalan Allah yang benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh menyatakan kepada kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh kasih dan juga sebagai Allah yang cemburu. Allah yang mempertahankan kami semua sebagai milik kepunyaan-Mu. Allah yang sungguh tidak ingin melihat kehidupan kami dikuasai bahkan dibelenggu oleh dosa dan pada akhirnya menggiring kami pada kebinasaan. Kami bersyukur karena di dalam Allah yang cemburu, kami juga berjumpa dengan Allah yang penuh kasih, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami dari kehidupan kami yang lama kepada kehidupan yang baru, supaya kehidupan kami boleh menjadi teladan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah tempat di mana Tuhan boleh mengutus setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mempertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lalui. Karuniakan kami kemampuan, keteguhan iman, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami boleh menjalani sepanjang hari ini di dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit, yang dilanda bencana alam, yang hidup di daerah rawan peperangan, yang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, kami datang membawa setiap pergumulan, keluh kesah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan penuh pengharapan kami menantikan pemulihan atas setiap pergumulan yang kami alami. Kuatkan setiap kami, teguhkan iman kami untuk senantiasa memandang bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menikmati sukacita pertambahan usia. Tuhan juga menolong mereka supaya di usia mereka yang baru, mereka senantiasa bertumbuh dalam anugerah Tuhan untuk semakin mengenal Engkau di dalam kesempurnaan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, pelayanan pekabaran Injil, setiap orang yang terlibat dalam penata layanan, bahkan semua kami umat-Mu. Ajar kami supaya kami senantiasa bertumbuh hidup takut akan Tuhan. Dan dalam kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami pertaruhkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus, pemimpin kehidupan kami, Sang Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.